Halo semua, balik lagi di channel Autoxpos. Kita tahu kalau bensin adalah bahan bakar agar mesin kendaraan kalian dapat menyala. Untuk mengatur bensin supaya bisa disuplai ke mesin ada namanya sistem bahan bakar. Pada motor sendiri ada dua jenis sistem bahan bakar yang dipakai, yakni sistem karburator dan sistem injeksi. Lalu bedanya dari kedua sistem ini apa sih? Yang pertama, dari cara kerjanya kedua sistem ini berbeda. Karburator merupakan sistem bahan bakar konvensional yang masih menggunakan efek Bernoulli. Ini merupakan efek penurunan tekanan di dalam aliran gas atau fluida. Jadi, ketika udara mengalir di dalam intake, terjadi penurunan tekanan. Penurunan tekanan itu menyedot bensin sehingga bensin dapat bercampur dengan udara yang menuju ke intake. Sementara sistem injeksi tidak lagi menggunakan efek Bernoulli. Injeksi sudah menggunakan perhitungan real time. Jadi, untuk menentukan volume bensin yang dibutuhkan oleh mesin, sistem injeksi akan menghitung berapa volume udara yang masuk ke ruang bakar, berapa sudut bukaan gas, temperatur mesin, hingga posisi piston. Jadi mana yang lebih unggul? Sudah jelas sistem injeksi lebih unggul, karena karburator hanya memanfaatkan perbedaan tekanan. Sementara sistem injeksi lebih banyak variabelnya, sehingga kadar bensin yang dicampur ke udara intake tentu lebih akurat pada sistem injeksi. Ini akan berdampak pada kinerja mesin yang efisien. Bahan bakar lebih irit, tenaganya juga tidak drop. Lalu emisinya juga lebih bersih. Yang kedua dari segi perawatannya. Banyak yang bilang sistem injeksi itu rumit perawatannya. Justru menurut saya, sistem injeksi lebih awet. Karena dari banyak pengalaman, motor-motor dengan sistem injeksi punya performa lebih stabil meski tidak diservis. Hal itu disebabkan karena minimnya komponen mekanis pada sistem injeksi, sehingga lebih awet. Namun, bukan berarti sistem injeksi free maintenance. Sistem injeksi yang mayoritas membutuhkan kelistrikan sangat dipengaruhi oleh aki yang optimal, sehingga motor-motor yang sudah injeksi akinya wajib sehat. Ini berbeda dengan karburator yang sama sekali tidak butuh listrik, sehingga mau akinya soal pun karburator tetap bekerja dengan optimal. Dari proses perawatannya, memang benar sistem injeksi lebih susah. Karena kita butuh alat khusus untuk membersihkan injektor serta pengetahuan yang mumpuni terkait sistem injeksi pada tiap motor. Di mana tiap motor punya skema injeksi yang beda-beda. Hal ini membuat kita, para pemilik motor injeksi, tidak bisa menservis motor kita sendiri. Alias harus ke bengkel. Kalau karburator itu gampang. Kita sebagai pemilik juga bisa membongkarnya sendiri tanpa takut salah. Karena mekanisme karburator pada motor terbilang sederhana dan kita cuma butuh obeng untuk membongkar dan membersihkannya. Yang terakhir, mana yang lebih gampang di custom? Karburator lebih mudah diotak-atik karena seperti yang saya bilang sebelumnya kalau sistem ini pakai komponen mekanis. Jadi, kita bisa mengatur setelan bahan bakar apa mau yang irit atau yang boros. Untuk meningkatkan power mesin, kita juga hanya perlu mengganti saluran main port dengan ukuran lebih besar. Yang tentu saja ini bisa kita ganti sendiri. Sementara pada sistem injeksi, untuk mengcustomnya kita harus melakukan remapping pada ECU. Apa itu remapping? Secara sederhana, ini akan memprogram ulang ECU sehingga kita dapat menyeting suplai bahan bakar supaya lebih banyak lagi agar performanya naik. Namun itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Hanya orang-orang yang sudah berpengalaman yang bisa melakukan remapping ini dengan aman. Nah, itulah 3 perbedaan inti dari sistem injeksi dan karburator. Semoga semakin menambah wawasan kita semua.